Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu Bu Ira bersyukur mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah ya, karena memang banyak hal yang terkadang kita lupakan ya, yang kita cari-cari sampai dengan memaksakan kehendak, justru malah kebahagiaan yang hakiki itu adalah kesehatan, dan ya ini kesempurnaan kita masih bisa bertatap muka ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Kita harus tetap semangat karena banyak di luar sana yang iri terhadap kenikmatan yang kita rasakan. Kamu bisa tengok di beberapa tayangan media massa di mana bagian-bagian daerah tertentu jangankan untuk belajar seperti ini, untuk bisa berkumpul dengan keluarganya saja sudah tidak bisa ya. Jadi kita patut sangat bersyukur akan karunia Allah. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, tentunya Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa menghargai diri kalian sendiri dengan melaksanakan ibadah dengan penuh kehikmatan, ibadahnya yang tekun ya, ibadahnya yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh guru agamamu, baik itu Islam maupun non-Islam ya. Kemudian selain kalian beribadah ya, kuatkan imunitas tubuh kalian dengan konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kalau bisa dampingi dengan suplemen-suplemen kesehatan ya, agar daya tahan tubuh kita meningkat, dijauhkan dari segala macam penyakit, termasuk penyakit berbahaya yang sekarang ini sedang terjangkit di dunia ya. Kemudian selain itu tingkatkan iman kalian ya, dengan mendekatkan diri kepada keluarga, karena dengan restu izinnya keluarga, salah satunya adalah orang tua ya, maka Allah pun akan merestui jalan kita. Baiklah nak, kita ke pembelajaran selanjutnya. Kemarin belajar tentang dampak dari tanggung jawab sehingga dapat mewujudkan kemasyarakatan yang memiliki tujuan-tujuan yang mulia. Nah, dampak dari tanggung jawab tersebut telah kalian pelajari di pembelajaran ketiga. Jadi setelah kamu melaksanakan hak dan kewajibanmu secara seimbang, maka secara tidak langsung kamu telah memenuhi tanggung jawabmu di berbagai aspek. Nah, dari memenuhi tanggung jawab tersebut, tanggung jawab yang kamu laksanakan itu memiliki dampak yang besar, memiliki akibat yang besar. Tentunya yang kita harapkan adalah akibat yang baik bagi orang-orang di sekitaran kita dan secara luas bagi negara Indonesia ya. Telah disampaikan oleh Pak Bari kemarin tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Itu pun kamu sudah ada panduannya untuk bisa mengetahui apa saja dampak dari pelaksanaan tanggung jawab yang ada di halaman 99-100. Jadi buku paket yang dibelikan oleh negara nih ya, ini kan diperoleh olehmu secara gratis, tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hari Sabtu minggu lalu secara umum Bu Ira dan Pak Bari melaksanakan kegiatan tatap muka media maya ya, dengan menggunakan Google ataupun video call. Masih banyak loh anak-anak yang ternyata masih gagal ketika ditanya isi dalam sebuah teks, padahal sudah mengerjakan latihannya. Jadi kamu harus mencermati bacaan demi bacaan, karena memang di tema ini banyak sekali bacaan yang mengandung muatan PKN dan IPS. Jadi PKN dan IPS itu keterkaitan, keterpaduan. Jadi batasannya tuh hampir tidak terlihat dalam pembelajaran ya. Jadi harus kamu terus belajar. Nah, kita ke pembelajaran keempat. Sebelum kita ke pembelajaran keempat, coba diingat kembali pembelajaran kedua. Di dalam pembelajaran kedua, kalian telah diperkenalkan tentang reklame. Ini pun ada pengertiannya.
pengertian reklame, kemudian macam-macam reklame berdasarkan sifatnya ya. Ada reklame audio visual ya, kemudian ada reklame audio dan visualnya. Nah, kemudian reklame-reklame tersebut diberikan contoh gambarnya, ada di halaman 95 ya, macam-macam reklamenya. Nah, macam-macam reklame ini memiliki pengertian-pengertian yang ada dan terkandung di dalam materi yang Ibu sampaikan hari ini. Coba dibuka buku tulisnya. Reklame, macam-macam reklame antara lain, satu, baliho. Nah, ini nanti ada erat kaitannya dengan pembelajaran di pembelajaran 4. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar, tulisan menarik dan informatif dengan ukuran yang sangat besar, ditempatkan di tempat-tempat strategis, tempat umum, tempat publik, menggunakan tiang besar dan kuat, bersifat semi permanen, artinya ada tanggal kadaluarsanya ya, jadi ada batas pemakaiannya. Baliho ini sering kita jumpai di sarana-sarana umum. Nah, karena kalian dekat dengan tempat-tempat yang di dalam hal ini adalah sarana-sarana pemerintahan seperti Jalan Raya Ahmad Yani ini, kalian akan menjumpai dari ujung ke ujung jalanan ini penuh dengan baliho ya, penuh dengan baliho. Lanjut, selain baliho ada billboard. Billboard adalah jenis reklame yang berisi gambaran atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran yang besar, ditempatkan pada dinding pertokoan atau instansi tertentu dan bersifat permanen. Nah, kalau billboard itu bersifat permanen. Jadi seperti contohnya itu adalah nama toko. Ya, itu kan permanen ya. Biasanya nama toko itu menampilkan bentuk unik, kemudian dijadikan tren atau dijadikan maskotnya ya untuk satu nama toko. Misalkan kamu nih yang lagi gencar-gencar ini minuman nih tentang kita ya, terus separuh jiwa atau minuman-minuman kekinian katanya, padahal itu mengandung gula yang banyak. Hati-hati dan kebanyakan, meskipun anak kecil bisa terserang penyakit ya, minum-minuman itu terlalu banyak. Lalu ada spanduk, apa itu spanduk? Coba kita lihat, reklame yang memuat informasi komersial atau non komersial. Komersial itu berarti informasinya tentang suatu produk, barang atau jasa yang bertujuan menarik perhatian konsumen. Nantinya si produsen akan mendapatkan keuntungan. Contohnya seperti beberapa aplikasi-aplikasi belanja ya, Shopee, Lazada ya. Mereka begitu gencarnya mempromosikan aplikasi tersebut yang tujuannya untuk memperoleh laba, keuntungan perusahaan. Nah, itu spanduk ya, itu salah satunya. Kemudian selain spanduk ada poster. Poster pun sudah kamu pelajari ya di beberapa pembelajaran sebelumnya. Kemudian ada brosur. Brosur adalah reklame yang dibuat pada selembar kertas nih. Biasanya kalian akan menjumpai brosur-brosur ini ketika kamu mau mendekati ke tingkat sekolah yang lebih tinggi lagi. Biasanya brosur ini akan giat digencarkan, dipamerkan oleh sekolah-sekolah swasta ya. Biasanya dalam bentuk lembaran yang dilipat-lipat beberapa kali dengan warna-warna yang cukup menarik, itu brosur ya. Kemudian ada leaflet, namanya leaflet ya, hampir sama dengan brosur ya, berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat. Kemudian penyampaiannya dilakukan dengan cara diletakkan di tempat yang mudah diambil. Biasanya kamu kalau pergi ke bank sama orang tua kamu atau pergi ke kantor pos, mungkin diantara kamu jarang ya yang ke kantor pos, bahkan mungkin ada yang nggak tahu lagi kantor pos ya. Nah, biasanya tuh di kaca-kaca etalasenya tuh suka ada brosur dan leaflet ya, leaflet. Nah, lanjut. Selain itu, jadi macamnya banyak reklame ya. Ada poster, ada banner. Nah, banner ini sering banget kamu lihat
di beberapa tempat. Contoh, kalau yang mengikuti kegiatan pramuka tuh Pak Bari sering bikin tuh banner, apalagi lagi perkemahan, lagi camping ya, dipasang tuh banner di beberapa tempat. Nah, banner ini adalah jenis reklame dengan bentuk kotak portrait, biasanya dicetak dengan digital printing ya. Menggunakan MMT ditempatkan di depan toko atau instansi yang menggunakan penyangga. Selain di kegiatan ekstrakurikuler, biasanya di beberapa tempat di toko-toko tertentu handphone ya, suka ada banner tuh di depan tokonya ya. Lalu ada embalase, namanya embalase. Apa itu embalase? Kamu pernah melihat produk-produk kemasan penyedap masakan? Royco, Masako, terus Ebi, terus dan selain sebagainya. Nah, ini adalah embalase, jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk. Jenis reklame yang ditempatkan langsung di kemasan produk, terus berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Kamu beli beng-beng, kemasannya udah ada tuh tertera ya kan? Sekali gigit ratusan coklat dan sebagainya, atau kemasan produk yang lain ya, kemasan produk yang lain itu macam-macam reklame yang luar biasa banyaknya jenisnya. Jadi berbeda-beda setiap namanya. Baik, kita fokus ke pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 itu ada beberapa contoh reklame media visual. Ini jenis reklame media visual. Ada anak yang tertunduk ya, duduk di pojokan, ini seperti depresi, tekanan batin ya, karena memang gambaran ini menceritakan ya, suasananya juga buram ya, suasana juga buram. Jadi ketika kita berada di lingkungan di mana lingkungan tersebut mendukung ya, mendukung bagaimana anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik, maka akan tidak ada tuh anak seperti ini tergambar seperti ini. Nah, biasanya anak-anak yang seperti ini adalah anak-anak yang sudah memasuki pergaulan yang kurang baik. Ya, salah satunya adalah mengenal narkoba. Bahaya sekali narkoba. Sudah kita bahas ya di tema sebelumnya tentang bahaya narkoba. Jadi jauhkanlah dan selamatkan anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Ingat, produsen narkoba amat sangat apik dalam mengemas produk narkoba ini, bahkan tanpa disadari. Maka itu lebih baik apabila di antara kamu gemar jajan, pilih jajanan-jajanan yang sudah terstandarisasi Badan POM ya, jangan atau istilah kasarnya sudah ada dan sudah dikenal di masyarakat luas. Jangan jajanan-jajanan yang asing ya, jangan jajanan-jajanan yang asing, bahkan jajanan dari luar negeri, dari Tiongkok, dari Vietnam yang tidak ada lisensi Badan POM-nya. Kemudian gambar reklame media visual yang kedua, ada seorang ibu yang sedang memasak. Sebenarnya ini bukan mempromosikan menu masakan ya, tetapi di sini lebih ke pemberitahuan, sifatnya pemberitahuan, bijak memilih makanan. Nah, ketika kamu makan, ingatlah GGL, gula, garam, dan lemak ya, gula, garam, dan lemak. Tadi Bu Ira bilang ya, minuman kekinian seperti bubble tea, Thai tea ya, Thai tea Thailand, kemudian minuman kopi-kopi dan yang lainnya ya, yang tidak bisa Ibu sebutkan, itu sebenarnya mengandung gula yang berlebihan. Jadi mohon dikonsumsi secara bijak. Kemudian apalagi makanan yang terlalu gurih tuh. Kita flashback kembali lagi ke pembelajaran sebelumnya di subtema 2 tentang jajanan yang tidak sehat. Jajanan tidak sehat itu biasanya lebih digemari oleh anak-anak karena faktor rasa gurih. Anak-anak seumuran kalian lebih menyukai rasa gurih, mengedepankan rasa gurih tanpa memperhatikan kesehatan. Besok hati-hati dalam jajan ya. Nah, biasanya apa yang diolah oleh ibu kamu itu yang sehat. Maka hargailah ketika orang tuamu memasak, bawalah bekal dari rumah, makanlah makanan yang telah disediakan. Jangan sibuk jajan ya. Lalu ada matikan rokok, kemudian ada himbauan pencegahan nyamuk demam berdarah. Lalu ada lomba balita balita sehat desa sejahtera. Ini merupakan jenis-jenis
reklame visual ya, reklame visual. Nah, gunanya banyak, kegunaannya banyak, tujuannya banyak, isinya. Coba diskusikan dengan keluargamu, orang tua, saudara ya, atau kakakmu untuk mengetahui isi dari 4 reklame tersebut ya. Nanti ditulis jawabannya di halaman 106. Yuk kita bergeser lagi. Ibu sudah menyampaikan tentang pengertian baliho. Baliho merupakan bagian dari reklame. Baliho merupakan jenis reklame yang disampaikan di tempat-tempat umum, di sarana-sarana publik ya. Baliho dalam hal ini berbentuk besar ya. Kalau dalam bentuk yang sebenarnya itu bentuknya besar. Nah, tugas kamu mencari baliho yang ada di beberapa artikel, ada di majalah, ada di media sosial ya. Klik aja di Google, tulis contoh baliho. Nanti boleh kamu print out, boleh kamu gambar, lalu kamu tempelkan di buku paket temamu. Kalau tidak muat, diselipkan aja, diselipkan di halaman 107. Nah, baliho ini ditempelkan, kemudian kamu jawab di nomor 2 apa yang kamu tuliskan dalam gambar, dan gambarkan jika kamu diminta membuat baliho sederhana tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Jadi nomor 1 kamu mencari baliho, nomor 2 kamu membuat baliho. Nah, untuk yang nomor 2 tidak usah dikerjakan dulu ya, ditunda dulu pelaksanaannya. Ibu fokus ke nomor 3. Gambarkan rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Kamu dapat mencari gambar-gambar di media cetak maupun internet untuk mendukung rancanganmu. Gambar-gambar digunakan dengan cara teknik montase. Apa itu montase? Ayo ditulis sama kamu. Montase itu adalah, Bu Ira suka buka lagi bukunya karena kadang-kadang takut salah mengucapkan kalimatnya ya nak ya. Jadi kamu pun sama, kalau lagi belajar, apabila ada hal yang kamu lupa, kamu ulang lagi video pembelajarannya ya. Montase adalah susunan gambar yang diambil dari berbagai media seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Sedangkan teknik montase adalah teknik menggambar dengan cara menempelkan susunan gambar yang telah ada sebelum gambar tersebut dibuat. Jadi nanti akan ditampilkan nih gambar montase ya. Nah, sebenarnya gambar montase ini adalah kumpulan dari gambar-gambar yang kamu pilih secara acak dari gambar-gambar yang kamu ambil ya dari baliho-baliho sederhana, kamu tempelkan menjadi seperti montase. Atau kamu pernah membuat ya, kamu pernah melihat beberapa jenis permainan anak, di mana permainan anak ini biasanya tempel pasang ya, orangnya terus rumahnya terus ditempelin di satu media ya, stiker ya, kayak semacam stiker gitu. Kamu tempelkan di media itu, oh ini tempat rumah, oh ini tempat orang-orangnya, ini tempat pohonnya, itu montase. Nah, itu namanya jenis karya montase. Nah, Ibu harapkan kalian membuat gambar montase ya. Nanti teknik-teknik caranya Ibu akan menyampaikan melalui via WhatsApp saja, langkah-langkah dari alat dan bahannya ya. Jadi tugasmu di pembelajaran 4 adalah mencari tahu isi reklame pada gambar 104 sampai dengan 106. Kemudian kamu mencari gambar-gambar baliho yang ada di internet, beberapa gambar baliho. Nanti kamu tentukan temanya. Nah, dari kamu menentukan tema, kamu mencari gambar baliho kecil-kecil itu, kamu potong-potong menjadi potongan-potongan stiker ya, puzzle-puzzle, lalu kamu buat karya montase ya. Nanti kirimkan karya montase itu, dikasih nama yang lengkap, dikasih warna yang meriah ya, supaya menarik perhatian. Kalau bisa di figura boleh, kalau nggak Bu, figura mahal harganya tidak apa-apa, atau diplastikin yang rapi, kalau tidak pun tidak apa-apa. Nah, alasnya boleh menggunakan
kertas karton, boleh menggunakan buku gambar dan lain sebagainya ya nak ya. Jadi untuk itu perlu pendampingan orang tua untuk bisa menyelesaikan ya. Untuk itu Ibu akhiri dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf Ibu banyak menunduk tadi karena membaca, karena dihafalkan terlalu banyak cakupan materinya. Jadi mohon apa yang Ibu bacakan tadi ditulis ulang sama kamu supaya kamu mengetahui informasi yang ada di subtema 3 pembelajaran keempat. Ingat Ibu sekali lagi mengingatkan, baca, kalau ada teks itu dibaca. Jangan sampai ketika kami bertanya, Pak Bari dan Bu Ira bertanya isi teks, kamu bingung gelagapan ya. Nah, selain itu jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatannya, jaga jarak, sering cuci tangan dan gunakan masker ketika kamu berada di luar rumah. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.